Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eran KSS, channel yang membahas tentang pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA, ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi trigonometri. Di aplikasi trigonometri ini yang akan terpakai materinya itu adalah sudut istimewa, di video sebelumnya sudah, dan perbandingan trigonometri. Ya, begitu juga di video sebelumnya itu sudah pernah kita bahas. Oke. Contohnya nih di sini nomor 1. Kita punya dua segitiga siku-siku. Yang pertama ABD dan BCD dengan sudut dari A 45 derajat, sudut dari B di sini 60 derajat. Sisi AB3 yang ditanyakan panjang DC. DC mana? Ini DC ya. Kita misalkan aja dia DC-nya itu adalah X. Untuk mencari nilai X atau DC, berarti kita mulai dari segitiga yang mana nih? Kan ada dua. Segitiga ABD, siku-siku di B, dan segitiga BCD, siku-siku di C. Nah, biar enggak bingung, mending kalian pecah nih dua segitiga siku-sikunya. Yuk kita pecah, kita pisahkan dulu mereka untuk sementara waktu. Yang pertama yang kita punya segitiga A, B, D. Kemudian segitiga yang satu laginya apa? Segitiga BCD, siku-siku di C. B, C, D. Oke. Kita taruh informasi yang ada di soal. Di sini kita punya 45 derajat. Kemudian sudut di sininya 60. Sisi AB-nya 3. Kemudian DC-nya itu yang ditanyakan kita X ya. Nah, karena kita mau cari panjang DC atau nilai X, berarti kan yang terpakai itu di segitiga BCD nih. Di segitiga BCD adanya apa aja? Hanya sudut 60 derajat. Artinya supaya mendapatkan nilai X selain 60 derajat itu kalian harus tahu sisi BC atau BD ya. Nah, yang dipakai yang mana? Yang harus kita cari dulu yang mana? BC atau BD? Lihat, di antara dua segitiga siku-siku ini mana yang sisinya sama? Yaitu yang BD ya. Karena di segitiga ABD ada BD, di segitiga BCD ada juga BD. Berarti kita cari dulu nih sisi BD. Nyari sisi BD dari mana? Dari segitiga ABD ini. Lihat, panjang BD atau DB dengan sudut 45 derajat, dia posisinya ada di mana? Dia posisinya itu merupakan sisi yang ada di depan sudut 45. Karena yang diketahui kan di sini sudut 45 ya. Ini sisi depan. Kemudian sisi yang diketahui lagi apa sih? AB, yaitu 3. Berarti si AB itu merupakan sisi apa? Sisi samping. Nah, lihat perbandingan trigonometri yang kita pakai yang mana? Ada depan, ada samping. Berarti yang kita pakai perbandingan trigonometrinya itu adalah tangen. Oke, tangen berapa di sini? Tangen 45. Tangen itu adalah depan per samping. Oke, ya. Nah, tangen 45. Yo, sudut istimewanya. Tangen 45 berapa? Tangen 45 itu adalah 1, betul, ya. Sama dengan sisi depan itu yang kita mau cari BD per samping. Sampingnya berapa? 3. Nah, tinggal kali silang ya. Berarti kita sudah dapat panjang BD-nya itu adalah 3. Oke. Udah sampai sini? Belum. Kan yang ditanya DC. Panjang BD kita punya 3. Taruh nih si BD ini di segitiga BCD ya, supaya kita bisa menemukan nilai X. Yuk, taruh di sini 3. Kalau udah, lihat
3 itu dia posisinya di segitiga BCD sebagai apa? Sisi miring karena depannya sudut siku. Kemudian X dia posisinya dengan sudut 60 derajat itu ada di mana? Ada di depan ya. Berarti X ini posisinya depan sudut 60 derajat karena yang tersedia yang diketahui itu adalah 60 derajat. Yo, ada depan, ada miring. Berarti perbandingan trigonometrinya apa yang kita pakai? Yang akan kita pakai itu adalah yang sinus ya. Sin berapa? Sin 60 derajat. Nah, sin itu apa sih? Depan per miring. Oke. Sin 60, sudut istimewanya sinus 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Makanya di sini kalian harus sudah hafal sudut istimewa. Depan itu apa? X. Oke, yang ditanyakan ya. Per miring. Miringnya berapa? 3. Oke. Setengah akar 3 penulisannya boleh kita tulis seperti ini. 1 kali akar 3 kan? Akar 3 ya. Per 2. Sama dengan X per 3. Oke. Kali silang 2 kali X, 2X sama dengan 3 akar 3. Artinya nilai X yang kita peroleh itu adalah dibagi 2 ya. 3 akar 3 per 2. Atau penulisannya boleh juga 3 per 2 akar 3. Nah, ini merupakan panjang DC-nya. Ya. Oke, ini hasilnya. Gitu. Jadi ketika ada dua segitiga siku-siku, kalian harus lihat dulu mana yang harus kita peroleh terlebih dahulu supaya bisa mencari yang dibutuhkan di soal. Di sini yang dibutuhkan itu kan DC ya. Oke, itu awalan untuk aplikasi trigonometri. Karena untuk di aplikasi trigonometri biasanya itu disajikan dalam bentuk soal cerita. Oke, yuk kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini sudah berbentuk soal cerita. Yo, sebuah tangga yang panjangnya 12 meter bersandar pada tembok. Jadi, saya ingatkan ketika kalian ketemu soal cerita yang redaksi kalimatnya agak panjang, itu jangan dibaca dari kalimat akhir sampai kalimat awal sampai kalimat akhir. Karena apa? Biasanya bingung, nanti tuh balik lagi ke kalimat awal, balik lagi ke pertanyaan, terus saja bolak-balik sampai bosennya, sampai malesnya, sampai magernya ya. Jangan. Jadi kalau ada soal cerita, kalian bikin bentuk matematikanya per kalimat. Contoh di sini, sebuah tangga yang panjangnya 12 meter bersandar pada tembok. Artinya di sini boleh kalian bikin ilustrasi pada gambar. Sebuah tangga yang panjangnya 12 meter bersandar pada tembok. Oke, berarti ada tangga, ada tembok. Yuk, kita bikin ilustrasi gambarnya. Kurang lurus. Nah, misalkan ini tembok ya. Sebut saja dia tembok, oke? Ini tembok. Nah, selain tembok ada apa? Ada tangga yang bersandar. Misal ini tangganya. Oke, kurang lurus. Nah, ya lurus lah ya. Oke, ini dia tangga yang bersandar pada tembok. Panjangnya 12 meter. Berarti di sini ukurannya 12. Kemudian kalimat kedua, jika tangga membentuk sudut 30 derajat dengan tanah. Tanah di mana tanah? Otomatis di bawah ya. Oke. Nah, ini tanah. Tangga membentuk sudut 30 derajat dengan tanah. Ini tangga, ini tanah. Berarti 30 derajat di mana? Di sini. Oke.
Kita tulis dulu keterangannya, 30 derajat. Yang ditanya, maka berapakah tinggi tembok? Ini tembok nih. Tinggi tembok, berarti ini kan X yang ditanyakan ya. Kita misalkan dia X. Nah, berarti kan membentuk segitiga siku-siku kan? Sudutnya 30 derajat. Kemudian ada sisi X, ada juga 12. Untuk 12 itu kalian lihat dia merupakan apa sih? Sisi miring, karena di sini sudutnya siku nih depannya. Tulis dulu keterangannya, berarti 12 itu merupakan sisi miring. Karena apa? Untuk menentukan kita pakai perbandingan trigonometri yang mana? 12 sisi miring, terus si X itu kedudukannya dengan sudut 30 apa? Posisinya ada di mana dia? Ada di depan sudut 30. Berarti X di sini merupakan sisi depan. Depan dari siapa? Sudut 30. Nah, lihat. Ada depan, ada miring. Kenapa nggak pakai samping? Di sini samping nggak ada urusan. Jadi, ya udah jangan dibawa-bawa ya. Kalau nggak ada urusan, nggak ada kepentingan, nggak usah dibawa-bawa. Kita lihat yang berkepentingan aja. Yang berkepentingan di sini siapa? Depan sama miring. Kalau depan sama miring berarti trigonometrinya yang kita pakai itu apa? Bisa sinus, bisa juga kebalikan sinus, kosekan. Oke. Yo, tapi kita coba yang sinus dulu aja, yang lebih gampang ya. Demi, depan per miring. Sinnya sin berapa? Sin 30 derajat. Sama dengan depan per miring. Tapi kalau kalian sudah hafal, gak usah ditulis nih deminya. Tapi kalau kalian masih sedikit agak-agak lupa, gak apa-apa. Sin 30 berapa? Ayo, sudut istimewanya. Sin 30 itu adalah setengah. Oke. Sisi depannya tadi siapa? X ya. X per miringnya 12. Kita kalikan 2 kali X, 2X sama dengan 12. Supaya X-nya jomblo karena di sini perkalian, berarti kita harus membaginya ya. 12 dibagi 2, 6. X sama dengan 6, berarti di sini 6 meter ya. Ini dia merupakan tinggi dari temboknya. Oke. Ini hasilnya. Ya, X sama dengan 6 meter. Gitu ya. Karena biasanya itu bingung dari bentuk soal cerita diubah ke bentuk matematika atau sketsa gambarnya. Nanti kalau udah ketemu kan enak nih, oh demi ya berarti sin gitu ya. Itu contoh aplikasi trigonometri. Nah, di aplikasi trigonometri juga di sini kita akan mengenal yang namanya sudut elevasi dan sudut depresi. Apa sih sudut elevasi dan sudut depresi? Sudut elevasi dulu, sudut yang terbentuk dari garis horizontal dengan arah pandang ke atas. Biasanya objeknya itu dia ada di bawah. Oke, dengan arah pandang ke atas. Nah, ini sebut aja dia mata ya. Sebentar. Oke, diperbaiki dulu gambar matanya supaya terlihat seperti mata. Nah, misalkan ini mata nih. Dari sini kita mau kalau sudut elevasi arah pandangnya ke atas biasanya. Misal dari bawah kita melihat ada burung terbang. Oke, berarti kan dari bawah sini kita melihat burung terbang. Untuk sudut elevasinya gimana? Kalian lihat, elevasi itu adalah sudut yang terbentuk dari garis horizontal. Dari sini kita bikin dulu garis yang horizontal. Nah, kita kan lagi memandang burung nih yang lagi terbang di atas. Buat ngelihat sudut elevasinya kita bikin dulu garis horizontal. Nah, ini sudutnya, misal theta. Nah, sudut theta ini dia merupakan sudut elevasi. Ya, sudut elevasi ketika kita memandang
burung. Kemudian kalau sudut depresi itu apa? Sudut yang terbentuk dari garis horizontal dengan arah pandang ke bawah, berarti kebalikan dari elevasi. Biasanya objeknya itu dia ada di atas. Dari atas kita melihat ke bawah. Oke. Nah, misal ada di atas, kita melihat objek yang ada di bawah. Misal di bawahnya itu kita ngelihat ada perahu, di sininya di puncak menara gitu ya. Dari puncak menara kita melihat perahu. Perhatikan ini. Nah, untuk sudut depresinya gimana? Tetap garis horizontal dulu yang kita bikin dari awal, dari arah pandangan pertama. Pandangan pertama ya. Oke, garis horizontal dulu kita bikin. Nah, tarik garis horizontal. Oke, sudut elevasinya yang mana? Sudut depresinya yang mana? Ini. Gitu. Ini dia merupakan sudut depresi. Ya, arah pandangnya ke bawah. Kalau elevasi itu arah pandang ke atas ya. Itu gambaran secara umum sudut elevasi dan sudut depresi. Oke, kita langsung aja ke soal. Contoh nomor 3. Seorang pilot yang sedang terbang dengan ketinggian 800 kaki melihat sebuah kapal yang sedang berlayar. Oke, otomatis di sini pilotnya kan ada di atas ya. Melihat sebuah kapal yang sedang berlayar ada di bawah. Yuk, bikin sketsanya dulu. Misal di sini arah pandang pilotnya. Oke. Ini matanya pilot ceritanya ya, arah pandang pilotnya. Ketinggian 800 kaki melihat sebuah kapal yang sedang berlayar. Oke. Misal di sini ada kapal. Nah, perhatikan dari sini kita ngeliat ada kapal. Sudut pandang pilot terhadap kapal sebesar 30 derajat. Berarti 30 derajat ini apanya? Sudut depresinya. Oke. Tetap untuk menentukan arah sudut depresinya kita harus tarik dulu garis horizontal. Berarti sudut depresinya di mana 30 derajatnya? Sini ya. 30 derajat. Kemudian tadi pilotnya terbang dengan ketinggian berapa kaki? 800 kaki. Berarti ini ketinggiannya 800 kaki. Oke. Nah, setelah itu tentukan jarak pandang pilot terhadap kapal. Oke, sudut depresinya udah ada 30 derajat. Kemudian ketinggian dari pilot itu adalah 800 kaki. Yang ditanya jarak pandang pilot terhadap kapal. Kalau jarak pandang pilot terhadap kapal itu dari mata nih ke arah kapal. Berarti ini yang ditanyakan. Jarak pandang pilot terhadap kapal. Bukan yang horizontal. Kalau yang horizontal itu jarak antara pilot dengan perahu. Ini pertanyaannya jarak pandangnya. Jarak pandang berarti ini dari mata, bukan turun ke hati tapi turun ke kapal ya. Ini yang dinamakan jarak pandang. Berarti X yang kita namakan ya. Kita misalkan dia X yang ditanya. Oke, berarti di sini kan sudah kelihatan. Dia sudah membentuk segitiga siku-siku. Paling gampang di segitiga siku-siku itu kalian tentukan sisi miring. Oke. Di sini sisi miringnya siapa? Sisi miringnya itu adalah yang X. Oke, dia sisi miring. Kemudian ada sudut 30 derajat. Nah, ada sisi lain yang diketahui yaitu 800. Posisi 800 ini ada di mananya 30 derajat? Ada di depannya. Artinya yang kita pakai apa? Ada depan, ada miring. Perbandingan yang kita pakai adalah sinus. Ya, sin berapa? Sinus 30. Sin 30 itu sama dengan depan per miring. Oke.
Sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah. Sisi depannya 800. Oke, per sisi miringnya itu adalah X yang ditanyakan. Kali silang 1 kali X, kita punya X sama dengan 2 kali 800, berarti 1600. Jadi di sini 1600 kaki apanya? Jarak pandang pilot terhadap kapal. Oke. Udah ketemu. Nah. Jadi kalau sudah bentuk perbandingan trigonometrinya itu udah gampang biasanya karena langsung ketemu nilai yang akan kita cari. Yang agak susah itu mengubah dari soal cerita ke bentuk ininya. Ya. Oke. Yuk, kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat, di sini ada seseorang berada di mercusuar setinggi 21 akar 3 M sedang mengamati sebuah perahu di bawahnya. Berarti sama, posisinya dia ada di atas. Oke, kita bikin sketsa mercusuarnya dulu ya. Nah, anggap ini mercusuar. Oke? Mercusuar. Dari mercusuar ada orang sedang mengamati perahu di bawahnya. Berarti posisi si orangnya itu ada di mana? Ada di atas. Jadi di sini posisi orangnya. Mengamati perahu di bawah. Oke, berarti ada perahu di sini di bawah. Berarti kan kita tarik garis. Oke, kurang lurus. Iya. Oke, sebentar. Nah, lurus ya. Oke. Setinggi 21 akar 3 meter, 21 akar 3 itu apanya? Mercusuarnya. Tinggi mercusuarnya itu adalah 21 akar 3. Nah, mercusuarnya tingginya 21 akar 3. Oke, kita tulis di sini. 21 akar 3. Mengamati sebuah perahu di bawahnya. Oke. Dengan jarak antara perahu dan mercusuar. Jarak antara perahu dan mercusuar. Di sini perahu, di sini mercusuar. Berarti jaraknya itu yang ini, yang horizontal. Jaraknya berapa? 63. Yang ditanya tentukan sudut depresinya. Sudut depresi yang terbentuk tetap kita mulai dari garis horizontal yang di atas dulu. Oke. Sudut yang mana? Yang ini, bukan yang ini ya. Tetap sudut depresi itu kita bikin dia garis horizontal. Kadang masih ada beberapa yang keliru di sini nulis sudut depresinya. Tapi seharusnya kita bikin garis horizontalnya dulu. Nah, ini sudut depresinya. Oke. Kalau kalian lihat sudut depresi di sini dengan sudut di sini itu mereka nilainya sama. Karena apa? Karena saling berseberangan, sudut dalam berseberangan. Oke, ini kita punya sudut depresinya. Nah, sudut depresi di sini akan sama dengan sudut di bawah sini. Sudut ini dinamakan apa? Sudut elevasi karena arahnya ke atas, ya. Elevasi. Artinya, sudut depresi di sini akan sama dengan sudut elevasi. Karena apa? Bentuk segitiga siku-sikunya itu kan lebih gampang ketika kita pakai yang sudut elevasi. Oke. Yang ditanyakan sudutnya. Kita lihat informasi yang ada di soal. 21 akar 3 itu posisinya ada di mananya sudut? Ada di depan. Oke. Kemudian 63 posisinya ada di mananya sudut? Ada di samping. Sisi miringnya nggak ada. Ya nggak apa-apa, berarti dia tidak dibutuhkan, nggak dipakai. Berarti nggak usah dibawa-bawa. Oke. Yang kita lihat di sini perbandingan trigonometrinya antara siapa dengan siapa?
depan sama samping. Kalau depan sama samping berarti siapa yang kita pakai? Tangan, betul. Tangan berapa? Tangan teta. Tetanya yang kita cari ya. Tangan teta itu adalah depan per samping. Oke. Tan desa. Nah, tan teta tetap kita tulis di sini karena yang itu yang kita cari. Depannya siapa? 21 akar 3 per sampingnya 63. Nah, 21 sama 63 kita coret bisa ya. Habis sisa 1, di sininya sisa berapa? Sisa 3. Oke. Berarti kita punya nilai tangen tetanya itu adalah 1/3 akar 3. Nah, kalian lihat tangen teta 1/3 akar 3. Tan berapa, sudutnya berapa, yang hasilnya itu adalah 1/3 akar 3. Berapa? Tetanya itu berarti berapa? Ayo, 30 atau 60? Tan teta sama dengan 1/3 akar teta, itu tetanya adalah 30 derajat ya. Oke, makanya di sini kalian benar-benar harus sudah menguasai sudut istimewa trigonometri. Nah, tetanya atau sudut depresinya itu adalah 30 derajat. Oke, itu ya. Contoh di aplikasi, contoh-contoh sederhana, contoh-contoh yang masih umum di aplikasi trigonometri. Oke. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.